ini, gorengan atau giringan opini kepada Badan POM, ya. Jadi Doktif hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya? Tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang nggak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng, ya. Doktif alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM. Ini Doktif nggak apa sih namanya itu, kayak apa, berlebihan tuh peres apa menjilat apa sih bahasanya gitu ya. Peres ya, peres. Nah, bahasa gaul itu lah. Peres gitu ya. Peres apa peres sih sebenarnya? Soalnya mirip-mirip sama peres gitu kan, kalau lagi bahasanya lagi peres soalnya. Iya, enggak berlebihan apa menjilat atau gimana dengan Badan POM, tidak ya. Perubahan di masa kepemimpinan Profesor Dr. Taruna itu sangat jauh berbeda. Jadi terima kasih buat Pak Prabowo, nggak salah banget deh ini kayaknya pilih Prof. Taruna. Apresiasi dulu dong guys. Ya, jadi masyarakat, kalian ini kan sebenarnya hanya melihat dari media. Doktif langsung melaporkan. Dan sekarang tanggapan yang cepat sekali, terbukti dengan apa? Nah, pembatalan salah satunya ya, pembatalan NA salah satu produk dari DRL. Itu Doktif yang melaporkan. Dan cepat sekali. Jadi laporan dari masyarakat aduannya itu sangat cepat sekali. Kalau kalian melihat kinerja Badan POM itu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Jadi yang membuat Doktif di sini cukup sedih itu pada saat Doktif membaca, oh Badan POM nggak kerja, tidur. Nah, Badan POM melakukan kinerja silent operation. Yang nanti mungkin akan ada perubahan aturan di Badan POM bahwa setiap bulan Badan POM akan merilis produk-produk yang NA-nya sudah dicabut atau dibatalkan. Gitu. Jadi ini perubahannya luar biasa. Gitu. Jadi Doktif tuh apresiasi sangat luar biasa kepada beliau, dan beliau tuh orang yang selama ini Doktif lihat, Doktif ketahui, Doktif riset. Ya, karena Doktif juga punya teman-teman, Doktif riset sendiri, beliau adalah orang yang tegak lurus. A, B, B. Pada saat kemarin Doktif tanya, apakah mungkin seorang public figure yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan dari POM itu dikenakan sanksi? Dengan jelas tidak ada satupun yang dilindungi oleh Badan POM. Gitu. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah terobosan-terobosan terbaru yang akan ditunjukkan oleh Badan POM. Tapi yang jelas, please kepada masyarakat, mohon dimengerti kerja dari Badan POM itu sangat banyak guys, ya. Dan dijelaskan lagi, Doktif ulangin berulang-ulang. Jadi Profesor Taruna tidak pernah melarang influencer untuk mereview, apalagi menceritakan produk seperti yang Doktif lakukan kemarin. Ya, jadi Doktif sudah berkonsultasi dengan Badan POM. Apakah yang Doktif lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan? Nah, Doktif jelas ya bilang pengeroyokan ya. Kalian juga bisa jelas lihat. Itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Oke ya, pada seneng kan? Gitu. Kopi ada yang panas. Oke, produknya, produknya tolong diambil gitu. Ini mana? Yang dari yang hitam yang kemarin Doktif review, Doktif akan keluarkan lagi sekarang. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih. Datenginnya, berani nggak? Nanti Doktif akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Doktif akan
sebutin satu persatu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk menggiring opini tentang Doktif. Nanti Doktif akan kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi di sini penggiringan opininya luar biasa. Oke. Dikeluarin ke. Jangan itu jangan. Ini aja. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Masih ingat ya? Ini ya. Ini yang Doktif review. Doktif sebagai konsumen. Ya, Doktif tanya. Di sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang bisa ditunjukkan kotaknya ke mereka. Boleh kalian baca, kasih aja sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Baca, bener nggak? Baca, ada nggak niacinamide-nya coba dari produk itu? Ada nggak? Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya. Jadi tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk, tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Yang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen, kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Itu yang Doktif tanyakan. Ya, sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Gitu. Dan ada satu lagi yang Doktif bahas. Produk yang itu mana? Yang hitam. Yang hitam. Yang hitam, yang hitam. Ah, itu. Siapa teman sendiri? Ini ya produknya ya. Oke. Oke. Nah, produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya. Ya, tidak ada tulisan NA-nya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Nah, yang dikatakan, kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya, tapi ini nggak ada. Jelas fix, Doktif katakan produk ini berbahaya. Produk ini, brand ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu guys. Pada saat Doktif bermediasi, banyak saksinya, termasuk beliau ya Pak Adi ya. Pernyataan yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya, berubah pernyataannya menjadi 1,5 tahun. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah. Nah, pada saat di situ satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzernya untuk menyerang Doktif atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa Doktif bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya. Ini Doktif buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi kenapa resellernya juga harus Doktif lindungin? Kalian bisa melihat seandainya Doktif kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller yang sudah menghubungi Doktif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi oleh siapa Doktif nggak tahu. Dan di ruang mediasi Doktif inget banget. Oh mungkin Ko Along bisa masuk. Ko Along panggil. Ko Along. Karena yang ada di ruang mediasi adalah Ko Along. Ada saksi ya di sini Doktif ngomong apa adanya.
ada brand something. Brand something itu kan brand dari Indonesia ya. Di sini tertulis 10% niacinamide. Pada saat dokter cek lab, ya memang 10%. Nggak ada masalah. Dan dokter ketemu dengan Iren sebagai owner itu baru di acara kemarin TV One yang dulu tuh. Selanjutnya dokter nggak pernah ketemu. Ya, jadi jangan digiring-giring lagi. Ya, nah ini yang produk Skin David yang dari China. Dia di sini 10% niacinamide. Dokter cek memang 10%. Gitu. Jadi kalau memang sesuatu itu yang memang faktanya begitu, ini kan tertulis 10%. Diuji lab ya memang 10%. Gitu loh guys. Jadi nggak ada apalagi dokter merubah. Makanya dokter berani berbicara. Karena dokter memiliki bukti dari uji lab. Jadi kalau dikatakan dokter di situ digoreng, kan belum terverifikasi. Dokter salah itu belum terakreditasi. Tapi bukan berarti hasil labnya salah guys. Dokter sebagai konsumen, dokter berhak dong melakukan uji lab. Siapapun, bahkan teman-teman wartawan di sini juga berhak. Karena itu adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Tidak ada undang-undang yang melarang. Ya, tidak ada undang-undang yang melarang. Dan itu pun ya beliau Dokter Torna katakan tidak ada aturannya. Jadi tolong jangan digoreng. Makanya kenapa kok dokter minta teman-teman datang berhenti menggoreng Badan POM yang bilang nggak kerja nggak tidur. Tidak, itu hanya potongan-potongan dan giringan opini dari mereka-mereka yang cenderung bermain nakal atau membohongi masyarakat. Ya tidak ada masalah, nggak ada masalah. Tuh buktinya sama dokter. Ada satu lagi owner Cindy Viola ya, selebgram ya. Itu juga digoreng guys. Dokter berani bersumpah demi Allah, dokter baru ketemu di ruangan yang disediakan oleh Badan POM. Tapi kalian tahu beritanya apa? Oh sudah tenang itu. Berarti ada apa? Gitu. Sampai ada chatnya ngelihat ya itu ya. Dokter dia baru mendapatkan nomor WA dokter per hari ini karena sudah mulai ada gerakan penyerangan ke Cindy. Jadi luar biasa ini guys, luar biasa. Siapa yang mendekati dokter pasti akan diserang. Kenapa? Kenapa takut kalian? Gak perlu takut sayang ya. Dokter akan terus slay ya. Gitu. Jadi untuk oke? Udah ya guys ya, apalagi tadi ini dokter akan oh iya Pak Alam ya, oh iya lupa yang seller guys, ini banyak banget soalnya pengen dokter ucapkan nggak sesuai sama yang kalian baca nih di media, itu banyak banget. Jadi pada saat kalian lihat di media, pada saat live itu kan ada satu panda AA ya yang dokter Arif, sebutin aja lah Arif Avanda dah, sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Boteng, mengatakan mengebuli dokter dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan dokter yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang dokter sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu. Kita semua kaget. Polisinya kaget, kita semua. Betul ya Pak Alam ya? Tuh. Jadi dokter akan pasang badan untuk semua reseller. Nggak akan dokter sebutkan. Itulah kelakuan kamu di ruang mediasi. Mungkinkah dokter membahayakan reseller yang sudah kamu rugikan? Itu adalah produk kamu. Kan kamu akuin sendiri ini produk kamu. Dan resellernya sudah cek sendiri dengan dokter. Seharusnya kamu sebagai pemimpinnya, ownernya, dikembalikan gitu loh. Refund, kembalikan hak-hak mereka. Bukan dengan cara kamu lepas tangan. Terus dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Gitu. Ya, oke? Dan juga dia bilang bahwa kok cuma satu pasal, pada saat itu dokter capek banget ya guys ya. Yang penting laporan sudah masuk.
Jadi sekarang kepada Bapak Kapolda Metro Jaya bakalan ada laporan tambahan dan juga yang terlapor ditambah ya Kak Adi ya. Ada tambahan laporan, tambahan pasal yang cukup banyak juga. Jadi ini waktu dan tempat saya serahkan kepada lawyer dari Dokter. Naikin nggak? Naikin ya? Naikin meja. Tolong naikin meja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media. Jadi pertama kami ingin sampaikan dulu terkait dengan hak atau terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Doktif selama ini dan atau mungkin banyak reviewer lainnya yang melakukan giat-giat seperti ini. Itu pertama karena banyak beredar isu semenjak pertemuan Bobom itu bahwa dilarang mereview. Oke, jadi kami ingin sampaikan dulu terkait dengan pertama bahwa di Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita itu sendiri sudah mengatur di pasal 28E tentang bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke. Kemudian lebih kontekstual lagi terkait dengan produk-produk skincare yang direview, itu erat kaitannya dengan konsumen, perlindungan konsumen. Lebih spesifik lagi diatur di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Bunyinya bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Doktif dan mungkin teman-teman reviewer lainnya yang memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah hak daripada bagian daripada mereka sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi dan melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman mungkin dari lembaga bantuan hukum kesehatan terkait dengan adanya upaya-upaya itu gitu. Nah, selain daripada langkah itu, kami juga telah melakukan langkah hukum dengan membuat laporan polisi terhadap beberapa produk yang kami duga itu produk milik dari DRL. Itu sudah kami masukkan laporannya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, cuman untuk lebih lanjutnya kami mungkin agak membatasi ya terkait dengan itu karena sedang dilakukan upaya penyelidikan oleh pihak kepolisian dan kami sangat menghargai, menghormati dan percaya kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional. Jadi kami tidak akan membeberkan lebih jauh terkait itu karena mungkin itu tadi dalam tahap penyelidikan agak bersifat rahasia. Jadi kita percayakan kepada pihak kepolisian. Terus yang kedua terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 ya, hari Jumat malam itu tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke Polsek dan sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS, AF, AA, HR, dan I. Ada tambahan lagi ya, satu cewek. Ya, ini nanti akan meluas ya. Jadi semua yang di situ ada juga yang diduga memberikan uang juga nanti akan dikasih. Itu semuanya akan kena ya, satu rombongan mereka semua akan Doktif laporkan.
Jadi apa yang di sini itu karena pada satu itu nama yang dokter ketahui pada saat itu. Udah malam banget, dokter pengen cepat pulang, ya. Tapi nanti akan ada beberapa nama yang pasti akan dokter lapor. Jadi itu saya lanjut lagi tadi. Untuk saat ini laporan yang masuk di Polda Metro Jaya itu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Timbul banyak pertanyaan baik di media sosial ataupun yang disampaikan kepada saya secara pribadi atau teman-teman tim hukum lainnya, bahwa kenapa hanya pasal 335 yang dimasukkan dalam laporan polisi tersebut. Jadi kami coba klarifikasi. Karena pada malam itu kejadiannya mengalir begitu saja setelah dari tempat kejadian perkara, kemudian kami ke Polsek, di Polsek kami mediasi, tidak tercapai titik temu, masing-masing pihak ingin melakukan upaya atau langkah hukum. Akhirnya setelah dari Polsek kami langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya malam itu juga. Nah, kami sebagai tim penasihat hukum yang kebetulan hadir pada saat itu, seketika itu, tentu berupaya objektif, ya. Kami berupaya objektif, kami melihat fakta-fakta yang ada, dan fakta-fakta yang kami peroleh dalam waktu yang singkat itu hanya beberapa jam. Kami hanya bisa bertanya dengan beberapa saksi yang melihat. Kami baru bisa menyimpulkan satu kejadian atau satu peristiwa pelanggaran hukum terkait dengan upaya pemaksaan itu tadi. Nah, setelah itu keesokan harinya kami kembali bekerja, mengumpulkan beberapa bukti, mengolah data, mungkin sempat menanyai beberapa orang. Akhirnya kami sudah mendapatkan beberapa tambahan informasi, dan kedepannya akan kami tindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum lainnya seperti itu. Iya. Oke, baik, terkait dengan tambahan-tambahan pasal untuk saat ini terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ya, itu sudah banyak videonya beredar yang menunjuk dokter bahwa kamu menipu. Nah, itu sudah sangat kami duga kuat itu telah terpenuhi unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya. Kemudian terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual, terus adanya dugaan perampasan kemerdekaan, dan ini sedang kami pelajari, ya, kami sedang dalami, dan sesegera mungkin kami akan masukkan laporan polisi lagi. Jadi penambahan pasal ada lagi tadi sebenarnya, ya, kita mau lagi dipelajari lagi, ada lagi. Iya, jadi ada juga penyebaran data pribadi, ya. Yang lucunya, yang awalnya ada pagi-pagi dokter sebarin itu, dokter bangun tiba-tiba penuh dengan spam, ribuan WA masuk. Tiba-tiba dokter dilaporkan nih ke Polda Metro dengan penyebaran juga data pribadi yang dokter pasang di profile WhatsApp. Oke. SS di sini dokter langsung ya tanya ke kamu nih, pasti kamu lihat kan? Oke. Kamu melakukan insta dari yang chatnya dokter baca, ya, yang di situ terlihat jelas meskipun kamu tutupin. Ada cerita nih, beberapa orang yang bilang dia lupa untuk mencoret tapi dia hapus. Nah, selanjutnya dia coret tapi hanya setengah, jadi masih terlihat dengan jelas dan dokter punya semuanya nomornya dokter, ya. Tapi kamu melaporkan dokter, kamu instannya kamu, anggotanya, followernya ada 3 juta lebih. Dokter cuman pasang di profil WhatsApp yang sebenarnya yang baca, yang tahu itu cuman kurang dari 500 orang. Nggak apple to apple nih. Kamu yang melaporkan dokter penyebaran data pribadi yang cuma 500 orang, kamu menyebarkan di 3 juta lebih follower Insta. Oke. Jadi sekarang kamu melaporkan dokter,
Doktif yang sudah tidak ingin melaporkan masalah ini, doktif akan melaporkan. Jadi kita sama nih, ya. Jadi kalau kamu tidak cabut, ya doktif nggak akan cabut. Dan hukum di Indonesia itu doktif yakin akan adil. Apakah efeknya sama? Apakah doktif akan menerima hukuman yang sama seperti yang kamu lakukan? Hukumannya sama nggak kira-kira? 3 juta lebih yang tersebar dengan 500 orang yang ada di nomornya doktif, ribuan spam yang masuk, apakah seimbang? Seperti itu. Doktif ini bukan tipe yang gampang tersulut emosi sebenarnya, guys. Kalian bisa membuktikan. Malah doktif tersenyum. Kenapa? Masyarakat Indonesia tahu seperti apa karakter mereka sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu kenapa dia takutin atau dihadapi dengan marah-marah. Nggak perlu. Doktif pun nggak takut karena semua yang doktif tampilkan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, doktif tidak akan cabut. Dan kamu tahu ya, pasal yang doktif berikan berlapis. Lumayan kalau kamu cabut, lumayan deh pasalnya 1 berkurang, ya kan? Dan gak lucu banget ya kalau misalnya doktif masuk, doktif kan pasang badan nih nanti buat resellernya. Nah kita lihat seperti apa. Gak adil banget dong rasanya. Gak apa-apa, doktif itu udah biasa. Mau tidur di atas batu udah biasa. Doktif ini aktivis di bencana. Doktif bisa gak tidur 3 hari untuk membantu daerah bencana. Yang sebenarnya itu adalah foto-foto pribadi yang tidak pernah ingin doktif sebarluaskan. Karena bisa kalian sulit untuk mendapatkan data doktif pada saat bencana, terutama di Palu, Donggala, Lombok. Kalian belum mendapatkan itu dan tolong jangan disebar. Karena doktif nggak mau terkesan kayak ria lah bantu orang, ya tidak. Doktif itu dokter. Meskipun doktif pengusaha, tetap seorang dokter. Dan passion doktif itu memang untuk membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya, banyak banget teman-teman pada saat di bencana nanya, kan dokter sudah di zona hijau, sudah zona nyaman, ngapain di sini? Ini resikonya tinggi, nggak balik guys. Bencananya resikonya tinggi, nggak balik. Kenapa? Ya inilah yang dokter cari, jihad gitu. Dan sekarang dokter jihad di dunia perskincarean, puting beliung di dunia skincare. Dulu teman-teman bilang ini pasti gara-gara dokter ini nggak ada bencana, jadi akhirnya mencari begini. Enggak, alhamdulillah insya Allah nggak ada bencana lagi di Indonesia ya. Tapi mentalnya dokter bukan mental seperti itu. Ya, mental dokter pejuang jihad. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan nih. Dokter mau tanya ini soal kripolosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama KSS dan teman-temannya. Apakah memang produk tersebut itu sudah bisa didapatkan dengan mudahnya gitu? Apakah masih beredar produk tersebut atau memang produk tersebut sudah ditarik oleh BPOM dan juga sudah tidak ada izin edarnya lagi, jadi sehingga tidak dijualkan lagi? Produk polosan tidak pernah ada izin edar dari Badan POM. Jadi masih dijual bebas. Nah, untuk dijual bebas atau tidak yang kemarin iya kan nanti masih dapat, dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya dokter lupa, tapi pada saat itu dokter memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat, ya. Jadi ya dokter harus ganti gitu. Dengan dokter ganti, yang penting kalian gak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi dokter lihat kemarin itu ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan juga, tapi dokter nggak bisa menjawab karena dokter belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ini wajib para influencer untuk edukasi, nggak ada larangan, nggak ada ya guys ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya soal tudingan adanya pemerasan terhadap Ya, oke. katanya kan dokter tidak melaporkan pasal tersebut. Itu apa tanggapannya? Dan ternyata dilaporkan nggak? Oke, baik. Terkait dengan tudingan itu ya. Jadi berdasarkan analisa sementara kami itu kami duga sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa itu sedang kami dalami dan kumpulkan bukti-buktinya, dan sesegera mungkin kami akan sampaikan laporan kepada pihak berwajib.
Jadi saya tambahkan sedikit dari rekan saya. Jadi terkait dengan adanya tudingan bahwa Doktif ini menerima uang sebesar 20 miliar itu, kami sampaikan itu kemungkinan untuk sampai saat ini ya rekan, itu kita belum ada menemukan bukti satupun yang menguatkan berita seperti itu. Jadi saya pribadi mengatasnamakan pribadi bahwa itu bisa disebut sebagai berita bohong, sehingga bisa masuk ke pasal tentang pencemaran nama baik kepada Doktif itu. Udah sekian saya. Oke, udah ya. Apalagi? Dok, waktu di Polsek itu kan banyak figuran ya dok yang hadir juga ya dok. Banyak apa? Figuran dari pihak sana. Oh iya, anta-antanya. Oh, boleh nggak? Jangan. Boleh dicari ya di kawan-kawan. Oh, staff. Bukan nanti staff, maaf ya. Bukan nanti staff. Ini cukup mengganggu nggak sih dok? Dalam artian ini perlu nggak sih untuk dilakukan, karena kan juga juga Semua. Kan tadi dokter katakan semuanya. Bahkan ada dua orang yang Doktif akan laporkan pelecehan seksual ya. Ada ya apa dia? Karena dijelasin deh sih bang, kita saja pelecehan seksual itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait jadi sebentar ya. Oke, baik. Terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu sebagaimana diatur dalam pasal 281 KUHP. Bunyinya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Angka 2-nya, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian berdasarkan penjelasan Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual terbitan tahun 1989, pelecehan dijelaskan bahwa pelecehan seksual yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin teman-teman media sudah melihat berbagai macam jenis video yang beredar itu, ada perbuatan-perbuatan seperti itu, memegang atau mencolek dan juga mencolek, sehingga kuat dugaan kami bahwa itu sudah memenuhi unsur pasal tersebut. Seperti itu. Untuk adegan pemukulan tolong itu. Nanti kita tampilkan ya guys ya, kita tampilkan di layar. Untuk Kang Taufik mana? Siap ya. Untuk adegan kakak boleh di sini kan? Jadi juga ini adalah pelajaran ya guys ya, hati-hati. Jadi menyentuh orang itu pun harus dengan izin ya, jangan karena merasa dilindungi oleh atasannya, jangan merasa memiliki segalanya, bisa menyentuh orang dengan semudah itu. Yo, nih alhamdulillah sehat guys sekarang guys ya. Jangan dibawa, duduk di situ. Ya, ayo makan. Jadi sehat walafiat, cuman agak-agak trauma ya. Jadi nanti ada ini, oke? Yang untuk adegan mendekati itu ya. Panggil aja. Jadi di sini Doktif ingin berulang-ulang mengingatkan kepada kalian hati-hati. Ini terjadi penggiringan opini yang luar biasa untuk menjatuhkan Doktif, ya. Dan itu satu rombongan, satu circle yang biasanya Doktif bilang apa sih gerombolan, gitu ya. Nah,
bukan sirkus boleh ya. Oke. Karena nanti apa yang dia omongkan itu berbeda dengan fakta. Jadi kenapa dokter melakukan siaran live? Bukan untuk mencari apa sih sebutannya engagement apa gitu ya? Tidak, tapi ingin memberitahu kepada kalian semua masyarakat seperti apa ini orang sebenarnya. Ya Pak, masuk Pak, masuk ya. Masuk aja loh. Duduk sana. Ya, jadi hati-hati. Hukum Indonesia. Yuk, Pak Listio. Pak Listio sebagai Kapolri tolong Pak dipantau karena ini adalah citra dari keadilan di Indonesia yang wajib untuk ditegakkan. Dan juga untuk teman-teman di sini yang nanya ada usaha damai, Doktif katakan dengan jelas tidak ada. Ya, Doktif tidak akan mencabut laporan dengan apa yang Doktif dan staf Doktif alami saat itu. Ya, tidak akan. Itu adalah janjinya Doktif ke masyarakat dan untuk membuktikan bahwa kepolisian Indonesia bekerja tegak lurus. Oke? Ke pemungkulan itu ya. Oke? Atau sementara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain sambil nunggu CCTV. Mungkin nanti yang dari apa kita sebut perampasan kemerdekaan ya, yang Doktif ditutup pintunya dan SS menunjuk Dokter Ika. Timnya dokter di sini juga dokter jelasin ya, tidak meninggalkan guys. Jadi kita di sini adalah satu tim yang saling melindungi satu dengan yang lain ya guys ya. Jadi dokter juga ingin melindungi mereka. Pada saat itu Teh Vera itu yang sudah menemani dokter keluar, sementara tim dari Tenova, Dokter Ika dan asisten beliau itu juga harus diselamatkan. Karena kalian tahu ya karakter mereka seperti apa. Dan mereka baru pulang setelah Doktif sampai di Polsek Pulau Gadung. Jadi kalau dibilang ditinggalkan, tidak. Ya, tapi Doktif lah yang memohon mereka untuk cari tempat untuk dipisah. Ya, oke, supaya tidak terjadi kesan, karena kan orang tingkat emosinya beda-beda ya guys. Mungkin mereka nanti akan trauma, shock, atau mungkin melakukan kepleset gitu ya. Jadi Doktif memang ingin mereka segera untuk diamankan. Mereka pulang setelah Doktif sampai, mereka pulang dengan ada pengawalan juga. Jadi yang digiring oleh itu bahwa tuh mereka takut begini, itu salah ya guys ya. Sambil nunggu ya dok. Sambil nunggu apa? Saya mau tanya terkait masalah saat ada perundungan itu atau apapun namanya. Ya. Apakah sudah ada pihak dari kepolisian atau lama di mobil? Yang ya. Juga ada. Pada saat itu kan emang macet ya kondisinya. Jadi memang agak lama macet, tapi untungnya dari timnya Doktif, saudaranya Doktif, terus dari itu juga dari Mabes. Kalau yang dari Mabes langsung mengecek ke Polda, bukan mengecek ke Polsek, langsung itu pun pada saat Doktif sudah sampai gitu. Penolakan dari mereka ada bahwa nggak usah kita buat sesuai kita di sini aja. Sebenarnya penolakan dari saat sudah ke kantor polisi sendiri gitu. Enggak sih, nggak ada. Jadi pada saat itu Doktif bilang pada saat awal di dalam restoran itu Teh Vera yang sekarang lagi dibully sama SS yang bilang ganteng sekali yang kerudung merah. Gini ya guys ya, kita itu tidak ingin berdebat di situ. Itu adalah masih banyak tamu di situ. Jadi nggak lucu banget kalau kita berdebat di situ, ada tamu makan yang sampai merasa terganggu. Itu kalau menurut kita semua itu tidak beretika, tapi buat mereka itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja gitu. Kalau buat kita tidak mungkin kita melakukan etika seperti itu, ada lebih baik ya kita diam gitu. Ada rasa trauma. Ya lumayan sih trauma. Jadi sekarang juga Doktif minta pengawalan juga sebenarnya gitu, karena saya nggak tahu, Doktif nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu padahal ini adalah negara hukum gitu. Pada saat Doktif live pun mereka bisa tetap
sini enggak ada. Cuman yang dokter sesalkan mungkin ada salah satu mungkin mahasiswa kedokteran itu ya yang nanti juga dokter juga mungkin akan tampilkan sebagai bukti di Polda bahwa dia menarik dokter ya. Padahal dia adalah junior dokter juga, yang dokter juga tidak ada hubungannya sama dia, nggak pernah menyenggol dia juga, tapi mungkin karena dia staffnya dari SS sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Sudah mulai? Bisa? Ayo mulai. Mulai aja. Di situ kalian bisa lihat, nggak bisa di zoom ya. Kalau yang dari dekat kalian sudah bisa lihat ya di itu di media sosial. Nanti akan satu laki-laki berlari. Nah itu adalah suami dari SS. Kalian lihat tuh. Oke, kalian lihat. Nah. Ditarik. Ya, enggak apa-apa. Bisa dilihat. Oke. Nah, kalian lihat cepat di pause, ada yang berlari sambil melepaskan baju itu. Itulah. Nah, diulangin lagi. Bisa di slow motion gitu nggak sih? Nggak bisa ya? Geser aja dikit. Baju siapa ini? Itu maksudnya apa? Pasti ada alasan dia melakukan itu tuh apa alasannya? Jalan itu di belakang. Iya, habis itu langsung. Dia langsung cabut tuh, apa maksudnya? Dia bilang dia melepas baju pada saat di dekatnya mobil dokter, jauh ya guys. Coba, nanti kan yang di record itu juga. Sebentar, itu di stop dulu. Yang omongannya dia di Insta, kita tampilkan Insta. Jadi biar masyarakat semua tahu antara omongannya dia dengan fakta. Siapakah dia? Ya kita dengarkan ya. Ini ada cerita. Oke, kita dengerin dulu. Kedengeran nggak sih suaranya? Emang nggak bisa? Kalian yang akan menilai ya. Biarkan dokter akan membuat kalian menilai sendiri apa yang ini katakan dengan apa yang kalian lihat di CCTV, apakah itu sama atau tidak. Karena nanti dokter dibilang membuat drama, mencari perhatian dan lain-lain. Ini adalah fakta. Yang ini kok yang dekat sama situ.
Dia mau ngambil tas biru, dipikirnya itu adalah produk yang unboxing, tetapi Allah berkehendak lain bahwa itu bukan ya, sudah diamankan ya, unboxing itu sudah diamankan. Dokter nggak tahu, nggak kebayang jika itu adalah produk yang sudah di unboxing. Gimana resellernya nanti? Oke, tuh, lihat ya, pegang, lihat banget dia megang dokter, tapi alasannya dia tidak pernah pegang. Ditutup paksa. Hah? Pintunya lihat ya, mulai. Tuh ada pengunjung, masih ada pengunjung ya guys, tadi keluar, pintunya sudah mulai. Siapa ini oknum? Di dalam mereka mengaku polisi ya, mereka mengaku dari polisi ya, tuh kalian lihat terus. Oke tuh mereka. Nah kalian lihat, itu menyuruh untuk meminta memanggil polisi ya, jadi bukan pergi ya. Mereka meminta untuk pelayan di resto itu memanggil polisi. Oke. Nah lihat ya, jelas sekali. Tuh itu pengunjungnya merasa nggak nyaman ya, oke. Pengunjung yang lain mau keluar, minta keluar, nggak nyaman banget. Dan kita ini sebagai orang yang beradab nggak mungkin melakukan perdebatan di situ. Masih itu lihat kalian, pengunjung yang lain kesulitan tuh. Lihat ya. Sampai dimatikan lampu, dokter juga nggak ngerti ya kenapa ya. Lanjut. Oke. Nah itu udah terikat ya, oke. Apoteker Sandri, Nova ini adalah korban yang sekarang foto bayinya dipasang oleh AA ya, oleh Panda itu disebar. Itu juga dokter akan melakukan pelaporan juga. Terus juga yang menyebar, yang menyerang itu juga ada yang namanya Duta Intel atau Dinan ya kalau nggak salah namanya. Hati-hati ya kamu ya, Duta Intel, siap-siap ya. Sebenarnya kamu itu nggak masuk dalam target. Ayo silakan duduk dong. Nggak lama. Keributan sih. Iya. Barangkali kamu butuh data pendukung. Oh butuh dong, guys. Biar Hah? situasi. Hah? Gimana? Masuk dong. Sebentar. Ini sebentar aja. Atau sebentar padi mohon izin sebentar padi. Wah, ada Kim. Hah? Ih, gitu nyapa dong, nyapa tuh. Ya. Nanti kalau nggak ada data dibilang hoax. Cucok ya. Jangan dibaca kelas-kelas namanya siapa. Hari, ayo. Oke. Ini bukti nyata. Dan ini Mana? VN Udah ketemu ya. Ih, nyata ya. Oke. Oh satu lagi sama dalang yang kemarin kejadian itu ya. Ya. Oh iya. Nggak ada papanya ternyata ya. Ternyata ya. Karena gini aku cuma berpesan aja sama siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan doktif dimanapun. Jangan seperti itu. Kan kita semua bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cantik, tidak perlu keroyokan atau melakukan kekerasan di luar ya. Kasihan loh, ini orang maju buat Indonesia. Jadi sekiranya nanti dokter membutuhkan data pendukung dan lain-lain, hubungi aku. Ini akan aku kirim nanti. Tapi saya peras kamu dulu 100 miliar boleh?
Ayo sudah, tadi sudah. Ya udah. Terus yang ini, oke? Yang chat tentang pemerasan. Oke? Oh ya itu ada yang kasih duit ya. Siapa yang kasih duit yang pakai baju nomor yang dokter juga kasih, siapa itu namanya itu? Siapa sih itu namanya yang ada itu kan bukan dokter dugaannya kasih duit itu kasih apa sih itu guys? Apa sih itu, siapa sih itu namanya, ada yang tahu nggak? Staffnya? Yang ada bibirnya itu tuh? Iya. Ajis. Oh ya itu namanya A ya? Ya itu. Karena dia yang pakai baju yang nomor itu ya, itu dia tuh. Itu dia tuh pakai baju nomor itu dia ya. Oke ya. Terus soal chat yang disebarkan oleh Reza Gladys, oke, itu udah ditampilkan ya. Untuk Reza Gladys yaitu kamu sebarkan chat pribadi Doktif dengan kamu. Doktif akan memaafkan kamu kali ini. Selama ini SS kamu sebarkan chat, Doktif masih diam ya. Tapi kalau kamu laporkan tentang yang kemarin itu sudah termasuk illegal access ya. Kamu menyebar chat pribadi kita berdua ya. Di situ dia bilang Doktif tidak balas chatnya dia. Tunggu jangan dikeluarkan. Doktif tidak pernah balas. Itu salah satu giringan opini dia. Itu mungkin dia akan menggiring opini bahwa Doktif menggoda suaminya mungkin ya. Doktif tahu tuh arahnya kemana. Ya, oke. Mungkin duganya dia akan jadi guys, dia ini berusaha untuk menemui Doktif dari awal. Sepasang suami istrinya di rumah Doktif dari siang sampai malam. Betul ya Teh ya? Oke. Ya, jadi di sini tuh. Ini yang ditulis oleh si siapa namanya? SS ya. Pasang tuh sama dia tuh. Jadi gini ya, untuk kalian yang menyebarkan, kalian gerombolan sirkus ini ya. Siapapun ini adalah kali terakhir. Doktif bilang, semua percakapan yang Doktif lakukan ke kalian itu adalah intern kita berdua. Jika sampai tersebar, Doktif akan melaporkan kalian dengan undang-undang ITE. Doktif tidak mengizinkan dunia akhirat. Terakhir kali ya, kalau kalian masih seperti itu, tunggu saja. Doktif akan bongkar lebih dahsyat. Oke ya. Yang kedua, buka kebohongan ini kita bongkar lagi guys. Sebenarnya Doktif bukan tidak pernah membalas. Kita lihat betapa santunnya bahasa dia ke Doktif dan Doktif membalasnya seperti apa. Balasannya yang aku belum kasih ya. Kirim aja dok. Oke, nanti dikirim. Jadi jelas buktinya bahwa bukan tidak membalas banget gitu. Oke. Kok belum ada? Hah? Oke, terus oke. Infonya si Nung satunya lagi. Nung panggilin Nung. Oke, Teh. Apakah pada saat itu Teteh kan di situ ya? Apakah Teteh merasakan trauma atau ketakutan? Ngomong aja apa adanya. Trauma. Oke, terus Pak Tuin ada pertanyaan nggak ke Teteh yang ada nemenin Doktif di sini? Nggak ada? Handphone aku nggak satunya lagi. Aku mau nunjukin ke mereka bahwa dia berbohong di situ. Mumpung masih ada media. Handphone aku satunya lagi mana? Nah, terus Teh di acara ini, Teteh pada saat itu Doktif mengucapkan makasih banget ya. Teteh sudah sangat melindungi Doktif. Semampunya. Ya, itu udah luar biasa ya Teh. Di sini apa yang Doktif bilang bahwa semua kejadian itu tidak ada yang buruk, semuanya baik ya guys ya. Dan di sini Doktif ingin memberitahukan kalian semua bahwa Teteh mendapatkan hadiah dari seseorang yang cukup berpengaruh di Indonesia untuk berangkat umroh. Jadi jangan nangis ya. Nggak bisa karena
Doktif ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Ini Brigjen Polisi Dr. Andes Yusri Yunus meninggal ya. Semoga beliau diterima tinggi ya. Terus ada pertanyaan? Sudah ya? Hah? Udah kan? Pada paham ya guys ya? Di sini akan timbul giringan-giringan opini yang memang circle-circle mereka saja. Jadi kalau doktif jadi kalian ya, doktif nggak akan mau beli produk skincare dari owner-owner yang flexing. Ya, itu doktif nggak akan mau. Kenapa?